Perkenalkan, nama saya Zaki Ahmad, NIM 6705223019 dari kelas D3TT464603. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum pada modul 5, praktikum Bingpro pada modul 5 yaitu Python Modules. Tujuan praktikum ini mampu memahami modules dalam Python dan dapat memperhatikan cara menginstal dan menggunakan Python Modules. Alat dan bahan yang digunakan yaitu laptop, mouse, software VS Code, dan Python. Dasar teori yang dibahas pada modul ini yaitu yang pertama Python Modules yang membahas NumPy tutorial. NumPy adalah numeric Python atau library pohon Python yang fokus pada scientific computing. NumPy hampir menyerupai list pada Python tetapi lebih powerful. Ada beberapa kelebihan NumPy dibandingkan list seperti size, performance, dan functionality. Sebelum menggunakan NumPy di Python, yang dilakukan adalah import terlebih dahulu, yaitu import NumPy ASMP. Jika belum install menggunakan pip install NumPy dan membuat array NumPy yang membungkusnya terlebih dahulu di list dan dirubah menjadi NumPy array. Nanti akan terlihat di terminal dan hasilnya bisa dilihat. Ada beberapa fungsi yang dapat digunakan dalam membuat array antara lain zeros, ones, range, linspace, dan logspace. Lalu adanya Pandas tutorial. Pandas adalah sebuah library di Python yang berlisensi BSD dan open source yang menyediakan struktur data dan analisis data yang mudah digunakan. Pandas biasanya digunakan untuk membuat tabel, mengubah dimensi data, mengecek data, dan lain sebagainya. Struktur data dasar pada Pandas dinamakan data frame yang memudahkan kita untuk membaca sebuah file dengan banyak jenis format seperti file TXT, CSV, dan TCV. Fitur ini akan menjadikannya table dan juga dapat mengolah suatu data dengan menggunakan operasi seperti join, distance, group by, agregasi, dan teknik lainnya yang terdapat pada SQL. Adapun cara menginstal Pandas yaitu pip install Pandas. Lalu akan dilihat pengoperasian Pandasnya yaitu import Pandas ASPD dan lalu di print dan bisa dilihat hasilnya dengan sebuah tabel. Lalu adanya Scientific Python yang merupakan perpustakaan open source yang digunakan untuk perhitungan ilmiah tingkat tinggi. Jenis library ini dibangun di atas ekstensi NumPy dan bekerjasama untuk menangani komputansi yang kompleks. NumPy memungkinkan pengurutan pengindeksan data array, sementara kode data numerik disimpan di SciPy. Lalu ada Django tutorial. Django adalah sebuah framework full stack untuk membuat aplikasi web dengan bahasa pemrograman Python. Framework akan membantu kita membuat web lebih cepat dibandingkan menulis kode dari nol. Lalu adanya Python Matplotlib. Matplotlib adalah pustaka plotlib grafik tingkat rendah dengan Python yang berfungsi sebagai utilitas visualisasi. Matplotlib dibuat oleh John D. Hunter. Matplotlib adalah open source dan dapat digunakan secara bebas. Matplotlib sebagian besar ditulis dalam Python, beberapa segmen ditulis dalam C, Objective-C, dan JavaScript untuk kompatibilitas platform. Adanya Matplotlib pyplot dengan cara importnya yaitu import matplotlib.pyplot as plt, lalu menggambar garis dalam diagram dari posisi 0.0 ke posisi 6,250. Import matplotlib.pyplot as plt, import NumPy ASMP, dan bisa dilihat hasilnya dengan grafik dan tabelnya. Lalu adanya matplotlib plotting. 1. Plotting X dan Y points digunakan untuk menggambar titik penanda dalam diagram. Secara default, fungsi plot menggambar garis dari titik ke titik. Fungsi mengambil parameter untuk menentukan titik dalam diagram. Parameter 1 adalah larik yang berisi titik-titik pada sumbu X. Parameter 2 adalah larik yang berisi titik-titik pada sumbu Y. Dan bisa dilihat hasilnya dengan tabel yang ditunjukkan dalam visual tersebut. Lalu ada plotting tanpa garis. Untuk memplot penanda saja dapat menggunakan parameter notasi string pintasan O. Lalu ada multi points, dapat membuat plot titik sesuai keinginan atau sesuai soal.
tetapi pastikan memiliki jumlah titik yang sama di kuda sumbu seperti yang telah dicontohkan di modul 5 ini. Dan adanya juga default X point. Jika kita tidak menemukan titik pada sumbu X, mereka akan mendapatkan nilai default seperti 0, 1, 2, 3, dan tersebut tergantung pada panjang titik Y-nya. Jadi kita ngambil contoh yang sama seperti sebelumnya dan mengabaikan titik X, diagramnya akan terlihat seperti naik turun dan titik di atasnya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu adanya matplotlib markers yang digunakan sebagai penanda yang digunakan pada diagram. Adanya juga seperti circle, star, point, pixel, X, plus, square, diamond, pentagon, hexagon, triangle down, triangle up, triangle left, triangle right, 3 down, 3 up, 3 left, 3 right, V-line, H-line. Baiklah, itu yang bisa saya jelaskan pada modul 5 ini. Sekian, terima kasih.